Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Duni Yunus dalam pemuridan online. Pada sore hari ini kami akan mulai dengan seri khusus, yaitu seri tentang akhir zaman. Bagi Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung pada sore hari ini, sebelumnya dari sekitar 3 minggu yang lalu saya sudah membagikan dari awal sekali tentang bagaimana kelahiran baru, bagaimana dipimpin oleh anugerah, dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup dalam hidup yang baru itu. Dan pada sore hari ini kita mulai lebih dalam tentang masuk ke dalam penerapan bagaimana ngalamin Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di luar sana banyak sekali yang membagikan tentang akhir zaman. Kalau akhir zaman baca kitab Wahyu, banyak orang membacanya dengan penuh ketakutan karena banyak sekali hal-hal yang akan terjadi begitu mengerikannya. Tapi pada sore hari ini saya akan membagikan lebih mendasar, lebih dalam hal bagaimana cara menghadapi hari-hari tersebut. Toh pada dasarnya hari-hari tersebut kita nggak akan ngalaminya Bapak Ibu sekalian, kita udah keburu naik ke dalam pengangkatan. Jadi kita pastikan dulu kita hidup di dalam rangkaian yang pernah saya bagikan di rangkaian-rangkaian sebelumnya, itu hidup baru, ciptaan baru, hidup dalam anugerah, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu kita pun hidup di dalam ngalamin Tuhan, baru kita akan mengalami dalam generasi pengangkatan atau generasi orang-orang yang akan diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Jadi hal-hal yang akan muncul di dalam, terutama dalam 7 tahun kesesakan atau 7 tahun masa antikristus berkuasa, kita nggak ngalaminya Bapak Ibu sekalian, kita keburu dalam pengangkatan kalau kita ngikutin rangkaian-rangkaian dari pengajaran tersebut. Jadi jangan takut, kita hanya sedang masuk di dalam rencana Allah yang semakin dibukakan, dan kita akan lebih masuk di dalam pengharapan yang sesungguhnya bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saya akan mengundang dulu Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di acara ini. Seperti biasa, saya akan undang untuk hadir semua Bapak Ibu yang sebanyak mungkin bisa saya undang di acara ini dalam 1 menit pertama. Semuanya dipersilakan hadir sih sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak di tag sama saya jangan sampai merasa kecewa ya, wah saya kok nggak di tag. Semua saya undang tanpa terkecuali. Ya, jadi kalau saya undang lama lagi nih semuanya. Jadi ada 10 menit mungkin saya mengundang-undang di Facebook ini Bapak Ibu. Ya, jadi seperti biasa jam 17.00 WIB diperkenankan untuk hadir di acara ini. Sekalipun tanpa diundang silahkan. Dan bahkan saya juga persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membagikan acara ini kembali kepada saudara-saudara, kepada teman, kepada rekan-rekan, kepada keluarga besar, agar apa yang kita dapatkan sepanjang pertemuan ini kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru dan harapan yang baru. Baik, kurang dari 1 menit lagi acara ini akan saya mulai. Oke, sebentar. Ya, kalau ada yang bertanya sama saya, Pak, kok ngadainnya jam 17.00, nggak malam sedikit atau nggak sekalian pagi? Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ide yang bagus sih sebetulnya. Cuman di jam 7 ke atas sampai dengan jam setengah 10 itu saya mempunyai kegiatan yang lain. Sama-sama meeting Zoom. Zoom, oh sorry, meeting melalui online juga Bapak Ibu. Jadi mohon maaf untuk sementara waktu saya pakai jam 5 dulu, jam 5 sore dulu, karena di jam-jam yang lain saya pergunakan juga untuk meeting dengan teman-teman saya di tempat-tempat lain di Indonesia juga. Baik,
kurang dari beberapa detik lagi. Wow, udah habis dong. Ya, sebentar deh. Tanggung, makin kesini makin banyak. Ya, dalam hitungan detik deh ya. Ya, saya mau katakan bahwa pengajaran tentang akhir zaman ini gak akan semuanya saya detail berikan. Mengapa? Kalau Bapak Ibu sekalian bergerak di dalam pelayanan, terutama pelayanan doa pelepasan, pendua syafaat, kalau ada yang mau lebih mendalam tentang hal itu, saya persilahkan masuk lebih dalam dan mau belajar. Tapi yang saya bagikan hari ini adalah global. Ada beberapa konten yang gak akan saya bagikan di sini secara global, secara universal. Hanya jika Bapak Ibu sekalian mau untuk mendapatkan lebih banyak lagi tentang bagaimana mendoakan orang, bagaimana melepaskan kuasa-kuasa jahat dari seseorang, itu lewat tuntunan dari Roh Kudus lewat buku 10 ini lebih dalam bisa mengetahuinya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau ada konten yang lebih dalam, saya nggak akan lebih dalam lagi sampai ngubek-ngubek ke sana. Tapi saya upayakan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau lebih dalam mengenai dunia pelepasan dan sebagainya, boleh nanti kita akan belajar sama-sama. Ya, tampaknya sudah ya. Baik. Saya akan menyapa dulu rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Ibu Rizky dari Malaysia, selamat sore. Bagaimana Bu temannya? Apakah sudah ada perbaikan atau perubahan? Dan Bu Rizky juga apa kabar sore hari ini? Dan selamat sore dari Palu, Pak Yosua Kimentu. Apa kabar Pak? Bagaimana dengan kota Palu? Ibu Monika Bangun dari Medan. Selamat sore. Pak Yusak Subarjo, teman di Facebook. Namun saya ini belum pernah ketemu ya Pak. Shalom Pak, selamat sore. Ibu JB di Sorong. Wah, gimana Bu hari ini? Luar biasa ya. Kita sudah mengalami sudah rajin ikut online pada sore hari ini. Ibu Jedwani, Ibu VB Shalom Bekasi, bagaimana Ibu VB? Saudara saya ini Pak Hendra Gunawan, ini teman di Bandung nih Bapak Ibu. Ya. Ibu Reni di Malaysia. Halo, Shalom, selamat sore. Dan Bapak Ibu sekalian yang akan bergabung setelah ini. Ya, panas, kota Palu panas. Wow. Kalau di Bandung sekarang lagi akan hujan besar, sudah sangat gelap. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi prima, terutama jaringannya semua juga sedang mengalami hari-hari yang luar biasa cerah. Nah, suasana hatinya bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Baik, kita mulai acara ini. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur sore hari ini kami boleh berkumpul kembali dengan seri yang baru tentang akhir zaman. Engkau yang banyak bicara, Engkau yang banyak mengerti, memberikan pada kami pengertian, dan rencanamu sudah ada. Bahkan sebelum dunia dijadikan pun sudah ada. Dan Bapak, kami sekarang mengikuti setiap rancangan dan rencanamu itu. Kami mau Engkau jadikan setiap bejana-bejana yang mulia untuk kami memperluas kerajaan Allah, dan juga memastikan setiap anak-anak boleh tetap mengadakan kelepasan di sana sini bagi orang-orang yang belum dalam terang. Mari Bapak, penuhilah kami dengan Roh-Mu. Kami betul-betul mempercayai dan kami benar-benar menginginkan hal itu terjadi. Kami boleh mengalami kepenuhan kealahan apa yang Kau inginkan, agar apapun yang sedang bergerak, yang sedang beroperasi, Engkau yang turun tangan untuk kami dipenuhi oleh Roh-Mu. Kami percaya Bapa, hadirat-Mu menguasai kami. Dan Tuhan Yesus, mari kita bangun bersama-sama setiap anak-anak Allah penuh dengan kepenuhan Allah oleh Roh-Mu.
Dan Roh Kudus berikan pada kami senantiasa damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan pengharapan-Mu, hingga kami ada dalam kendali-Mu sepenuhnya. Kami tidak dicengkeram oleh ketakutan, kami tidak dicengkeram oleh kuasa-kuasa apapun yang bisa menjauhkan kami dari kasih Allah. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam seri tentang akhir zaman. Wah, ini kalau ngomong soal akhir zaman, mungkin barangkali di sana sudah banyak yang beritain ya. Ya nggak apa-apa. Ini bukan sebagai pembanding, bukan sebagai pengcounter attack. Tapi saya mohon agar Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya dari cara pandang yang berbeda. Kalau ada yang berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, saya mohon agar Bapak Ibu sekalian jangan dulu protes, karena apa yang didapat dari yang lain rupanya berbeda dengan apa yang saya bagikan. Tapi lihat dulu dalam Alkitabnya. Selama ini saya senantiasa untuk kembali lihat dalam Alkitabnya. Jadi kalau ada ayat dalam Alkitabnya, apa yang saya bagikan, saya akan ajarkan, saya akan bagikan. Tapi kalau nggak ada, saya nggak akan berani. Kecuali kalau ada ayat-ayat tertentu yang secara tersirat ada di ayat tersebut, dan seseorang pernah mengalaminya, baru saya akan bagikan. Jadi Bapak Ibu sekalian anggap ya, sekarang apa yang sedang saya bagikan ini kontennya lumayan cukup berat, karena banyak yang ngaku kalau baca kitab Wahyu itu serem katanya. Ya nggak usah serem, kebanyakan kita nggak mungkin ngalamin di situ. Seperti yang saya bilang tadi. Ya, baik. Kalau lihat di judulnya, ada judulnya tentang roh maut. Roh maut itu apa sih? Roh maut itu adalah malaikat sorgawi yang tadinya diciptakan elok oleh Tuhan, tapi kemudian ia membuat Lucifer jatuh ke dalam dosa. Itu namanya roh maut. Kalau dulunya pernah ada maut, nggak ada Bapak Ibu sekalian. Dulunya tidak ada kematian, tidak ada maut. Nah, tapi kenapa tiba-tiba ada roh maut? Ini malaikat. Roh maut ini bentuknya seperti malaikat juga sebetulnya. Tapi kemudian malaikat tersebut jatuh ke dalam yang namanya lepas dari otoritas Allah, lepas dari hadirat Allah, dan kemudian membuat Lucifer bahkan jatuh ke dalam dosa. Dosanya apa tuh Pak? Dosanya kesombongan, keangkuhan. Roh maut ini kemudian menggiring Lucifer masuk ke dalam pikiran kesombongan, dan akhirnya Lucifer mempunyai keinginan untuk berbuat dosa. Keinginan yang sama sekali waktu itu belum ada, ya tertulis dalam Alkitab tentang kitab Taurat itu belum ada. Satu-satunya yang ia langgar yaitu dalam kitab Amsal 8 ayat 36. Bagaimana kemudian seseorang yang mencintai maut lepas dari Tuhan. Seseorang yang membenci hikmat lepas dari Tuhan. Kita tahu yang pertama kali ciptain hikmat itu adalah Tuhan. Jauh pada zaman sebelum Kejadian 1 ayat 2. Itu jauh sekali kejadiannya. Hikmat itu adalah ciptaan Tuhan yang pertama kali. Lebih dari apapun. Bahkan dari sorga sekalipun, neraka sekalipun, belum ada pada saat Tuhan ciptakan hikmat. Nanti Bapak Ibu sekalian baca di Amsal 8, hikmat itu adalah ciptaan Tuhan yang pertama kali. Nah, kalau tanya sama saya, jadi si Lucifer ini dan roh maut ini mereka melanggar apa sebetulnya? Melanggar aturan yang mana? Melanggar aturan hikmat. Ya, hikmatlah yang menjadi tatanan di alam roh yang utuh secara kekal, itu hikmat yang menatanya. Jadi malaikat-malaikat Tuhan mesti melayani setiap orang yang hendak melayani kelepasan, melayani keselamatan orang-orang yang hendak diselamatkan. Malaikat-malaikat itu dididik oleh Roh Kudus dalam hikmat Allah. Yang didiknya Roh Kudus. Hikmat-hikmat itulah yang sedang diajarkan kepada kita sebetulnya. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal pimpinan Roh Kudus, tapi tetap beringas, tetap
orangnya nggak sulit diatur, tetap bandel, ngomongnya sekenanya aja gitu. Mungkin belum mengenal Roh Kudus, belum. Ya. Nah, jadi kalau kita mau dibimbing oleh Roh Kudus, kita menjadi orang yang sangat rendah hati, lemah lembut, mudah diomongin. Meskipun yang ngomonginnya itu nggak lebih benar gitu, tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus biasanya gampang untuk menerima kritik, menerima masukan dari orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya potensi untuk lebih berkembang, bertumbuh seperti Kristus, harus mau dengerin omongan orang, meskipun omongan orang itu omongan yang negatif, yang nyinyir sekalipun, dengerin. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau lebih dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus mau ke arah situ, karena kita sedang dididik dalam kelemah lembutan. Makanya saya sangat menghargai betul dan sangat apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu sekalian yang sampai dengan 3 minggu ini berturut-turut ngikutin terus acara ini. Saya yakin orang yang mendengar orang bicara itu orang yang betul-betul rendah hati, lemah lembut. Nah, saya percaya Bapak dan Ibu semua yang mendengar acara ini 3 minggu berturut-turut sampai dengan hari ini rajin terus, saya percaya Bapak Ibu sekalian akan mempunyai potensi seperti Kristus, rendah hati, lemah lembutnya seperti ini. Saya doakan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bagi semua roh yang keluar dari Allah, itu semuanya ada dalam pengendalian Allah. Semua tanpa terkecuali, termasuk iblis pun sebetulnya sedang ada dalam kendali Allah. Jadi kekuasaannya terbatas, ya. Dan iblis serta roh maut itu tidak dapat bertobat karena ia telah dikuasai oleh roh kesombongan yang menempel di dalam kepalanya. Roh sombong ini yang mencegah menundukkan diri di bawah kaki Tuhan Yesus dan mengakui darah Tuhan Yesus sebagai jalan pendamaian baginya dengan Allah Bapa. Nah, bagi beberapa Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah mendoakan orang yang roh jahatnya bermanifestasi, ada roh-roh tanda kutip roh setannya, sementara ya saya bilangnya roh setannya bermanifestasi, ada kalanya roh-rohnya itu sulit untuk membuat orang ini mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau bahkan sangat sulit untuk mengakui itu nama Yesus sebagai Tuhan. Sulit. Mengapa? Karena ada kesombongan yang mengikat di dalam hatinya, mengikat di dalam jiwanya. Bapak Ibu sekalian, kalau nanti lebih dalam lagi di soal dunia roh dan kelepasan, nanti itu sesinya lebih dalam lagi dari ini. Saya nggak mungkin bagikan di sini. Ya. Kolose 1:19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Mengapa saya membagikan pertama kali tentang akhir zaman ini adalah roh maut? Mengapa bukan tentang buka kitab Wahyu 1 ayat 1 gitu, atau kitab 1 ayat 4, atau kitab Wahyu 23 ayat sekian, karena yang jahat akan ditenggelamkan di neraka, selalu begitu. Nah, saya enggak. Karena yang banyak dominannya di kitab Wahyu itu sebetulnya keduanya adalah roh. Karena roh maut ini baru akan dimunculkan di akhir-akhir zaman ini, tepatnya di masa-masa kesesakan 7 tahun itu. Saya sudah bilang di sebelum-sebelumnya bahwa roh maut ini masih ada di bawah bumi hingga sekarang. Masih di bawah bumi karena di zaman purba sudah terjadi peperangan di alam roh sebetulnya, antara malaikat Tuhan dengan malaikat Tuhan yang lain yang memberontak. Dan yang memberontak itu salah satunya adalah roh maut ini. Kemudian ia dipenjarakan di dunia maut, terutama di tempat yang namanya The Abyssus atau jurang tanpa dasar. Nah, silakan cek lagi rekaman yang di lampau-lampau ya, nanti lihat lagi. Jadi roh yang tertinggi dalam kerajaan iblis bukanlah si iblis sendiri. Iblis itu ngomong soal namanya Lucifer ya. Tetapi roh dia nggak bisa masuk ke manusia biasa.
lewat siapa ia bisa berkuasa, lewat siapa saja ia bisa masuk ke dalam orang-orang yang seperti bagaimana. Bapak Ibu sekarang mungkin pernah mendengar cerita tentang Herodes. Herodes itu adalah suatu orang raja yang ditugaskan, meskipun dia bukan orang Yahudi, tapi dia ngakunya orang Yahudi, dia bukan orang Yahudi. Herodes, ya mohon maaf, sinyal terputus entah karena apa. Kalau kita mendengar soal Herodes itu, dia adalah seorang raja bentukan dari raja kekaisaran Romawi. Nah, Herodes ini adalah salah satu raja yang pernah dimasuki oleh roh maut. Hingga kalau roh maut ini nggak mungkin masuk ke orang sembarangan, minimal di level penguasa atau level pemerintah. Bang, ini pasti dia pakai kekuasaan seseorang untuk mematikan orang secara massal. Atau kepada orang yang mematikan orang-orang Yahudi pada masa lampau, yaitu Adolf Hitler. Kemungkinan besar Hitler pernah dirasuki oleh roh maut jenis ini. Kemudian ia mematikan hampir berapa juta orang Yahudi pada masa itu lewat Holocaust. Nah, mengapa orang Yahudi bisa mati banyak pada masa itu? Nah, saya percaya bukan karena siapa-siapa juga, karena omongan nenek moyang mereka pada masa Yesus disalibkan. Karena ada dua pilihan ya, Barnabas atau Yesus yang hendak dihukum. Nah, waktu itu orang-orang Yahudi bilang, bebaskan Barnabas, salibkan Yesus. Biarlah darahnya tercurah atas kami dan atas keturunan kami. Jadi saat itu si roh maut langsung kayak dapat satu kesepakatan di dalam kerajaan dunia roh gitu. Si perkataan-perkataan orang Israel pada masa itu yang bilang mereka, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan keturunan kami. Jadi sampai keberapa tuh keturunan orang-orang Israel tuh banyak dimatikan secara massal. Pada zaman Nebukadnezar masuk ke tanah Israel, ke Yerusalem. Pada saat media Persia menguasai Yerusalem. Pada saat kerajaan Roma yang pertama kali Kaisar Agustus banyak bahkan membuat orang-orang Israel tuh menderita. Wah, banyak Bapak Ibu sekalian, berulang-ulang sampai dengan tahun 42 bangsa Israel. Ternyata mereka mulai mengerti, ada beberapa dari mereka yang masuk menjadi pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman ini semua yang terserak di seluruh dunia, orang-orang Yahudi akan kembali ke Israel karena mereka, di antara mereka sudah ada yang mengerti, mereka tahu siapa Mesias dan mereka sudah ada rekonsiliasi beberapa dari mereka dengan Tuhan. Yaitu sebagian besar yang di masa lampau yang terjadi. Nah, bahkan roh maut sendiri menguasai Lucifer seperti halnya yang pernah terjadi dulu Izebel menguasai Ahab. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah banyak membaca tentang cerita Ahab dan Izebel yang di belakangnya. Hati-hati kepada roh Izebel. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Hati-hati kepada roh maut yang menguasai seseorang, bahkan menguasai dosa seseorang. Bukankah setiap perbuatan dosa sudah pasti mengarah kepada maut? Ya, betul. Kalau dosanya sudah matang atau dosa yang berulang-ulang. Kalau perbuatan dosa satu kita minta ampun, diampuni nggak sama Tuhan? Diampuni. Tapi ada konsekuensi yang menyertainya. Akibat dari dampak kita berbuat itu pasti ada yang mesti kita tanggung bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau dosanya kita ulang-ulang terus, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kemungkinan kita dikuasai oleh roh maut itu. Semua dosa itu cengkramannya adalah si maut yang mengerjakannya. Semua. Jadi kalau dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa yang namanya apapun itu, semuanya dikuasai oleh roh maut ini. Sekali lagi bagi para pendua pelepasan, kalau sudah ditongking semuanya si roh-roh, misalnya roh miskinnya, roh jahatnya, roh percabulannya, roh misalnya roh mencuri duit siapa-siapa saja, kemudian kita nggak ingat mesti juga mengusir roh mautnya, biasanya balik lagi tuh sifat-sifat karakter seperti begitu. Bagus sekalian, kita mesti mengerti bahwa pengendalian roh maut ini begitu berbahayanya hingga dulu Ahab pun bisa dikuasai oleh Izebel seperti ini. Izebel juga di bawah kontrol roh ini dan ia menghancurkan kerajaan Israel.
suami dan kemudian dirinya sendiri. Seseorang yang memang diperbudak oleh roh maut itu selain bisa menghancurkan keluarganya, bisa menghancurkan rumah tangganya, menghancurkan sekitarnya, menghancurkan gereja bahkan menghancurkan kerajaan Israel. Kemudian ia menghancurkan dirinya sendiri. Kalau kita lihat Izebel itu adalah salah satu nama yang Tuhan benci di kitab Wahyu ya. Yang nama kemudian Tuhan benci itu adalah selain Izebel itu adalah siapa? Nikolaus dan Bileam. Nah, 3 pribadi ini sebetulnya pengajarannya hampir sama. Kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat sekarang di bahasan yang kita sekarang sedang bahas di roh maut ini, Izebel sendiri kemudian dikendalikan oleh roh maut. Izebel itu sebetulnya punya nabi-nabi. Nabi-nabi yang berbeda dengan nabi-nabi yang memuja Ahab. Izebel ini punya nabi-nabi, anak-anak buahnya itu nabi-nabi Asitoret. Tuh, kalau saya boleh ceritain, Nabi Baal itu dimatikan semuanya oleh Elia di Gunung Karmel. Tapi waktu itu Nabi Asitoret nggak naik ke Gunung Karmel, nggak ikut naik. Saya pernah ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa jalur dari ular yang ada di Firdaus lalu dikutuk oleh Tuhan keluar, lalu dikutuk oleh Tuhan menjadi pemangsa debu. Debu itu gambaran manusia. Itu kemudian masuk ke hidupnya Izebel ini, salah satunya dalam bentuk roh yang menghancurkan bangsa Israel, dan kemudian nanti masuk lagi di masa kesesakan, di 7 tahun kesesakan masa Antikristus sebagai orang sebagai orang bisa, sebagai generasi dan sebagai negara yang menyerbu bangsa Israel pun bisa. Ya. Ya, itu kalau pertanyaan Ibu Jet saya akan bagikan nanti di sesi-sesi khusus saja karena nggak banyak orang ngalamin ini, Bapak Ibu. Ya, yaitu nanti kami doakan Pak Nyung. Ya, Raja Ahab dan Izebel istrinya adalah gambaran yang jelas dari hubungan antara Lucifer dan roh maut yang menguasai Lucifer dengan keangkuhan dan sifat pembunuhnya itu. Keangkuhan atau kesombongan itu adalah roh yang sejenis dengan yang ada di dalam otak si Lucifer. Keangkuhan dan kesombongan. Ia bekerja juga dalam diri manusia dan membuat mereka menolak pengetahuan tentang Allah. Jadi yang namanya kesombongan dan keangkuhan itu dia bangun benteng-benteng, membangun tempat persembunyian, nggak mau kenal Allah. Pokoknya di dalam benteng-benteng itu keangkuhan dan kesombongan membangun definisi sendiri di dalam pengenalan akan kekuatan sendiri, akan kekuatan orang-orang yang mempunyai kemampuan jiwanya. Kemampuan jiwa atau kekuatan laten dalam jiwa itu dikembangkan semuanya. Pada saat-saat ini itu nanti akan lebih menyeramkan kembali Bapak Ibu sekalian, karena kemudian ternyata manusia bisa menciptakan senjata massal. Sekali tembak seluruh bangsa dan negara bisa hancur berantakan, kena bom kek, kena virus kek, kena apapun kek. Nah, itu yang dahsyatnya. Bagaimana mereka bisa menciptakan hal yang demikian? Karena mereka sebetulnya membuat satu sistem yang berlawanan dengan kehendak Allah, yaitu namanya kesombongan dan keangkuhan manusia. Enggak semua sih memang kemampuan, diantaranya kemampuan iptek manusia ternyata bisa menciptakan manusia bisa melaksanakan transport dari yang satu negara ke negara yang lain dengan massal. Itu bagus, betul. Tapi rupanya ini pun dipakai, sisi gelapnya dipakai untuk memusnahkan banyak orang dengan cepat. Senapan, dulu kan senapan nggak ada. Sekarang jarak jauh bisa nembak orang. Nah Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan apa yang kita dapati dari Tuhan. Kita mesti pergunakan dengan bijaksana. Kalau penggunaannya tidak bijaksana, kita menjadi orang yang ceroboh, maka kemudian timbul kesombongan dan keangkuhan ini masuk merajai pikiran kita dan membentuk karakter nggak mau menerima Tuhan, nggak mau menerima masukan atau pengajaran dari Tuhan. Bahkan hari-hari ini kita buka lagi ya,
Matius 24 ayat 4. Matius 24 ayat 24. Saya bukain lagi lebih dalam. Dan peringatan-peringatannya jelas. Kita adalah bagian-bagian orang-orang yang dipilih untuk mendekat kepada Tuhan. Amin. Dan kita adalah orang-orang pilihan yang hendak memaklumkan kebaikan Tuhan. Amin. Tapi ingat, kalau kita sekarang menjadi orang-orang pilihan, waspada ini. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang-orang pilihan siapapun bisa disesatkan loh Bapak Ibu. Termasuk saudara dan saya, termasuk kita semua. Jadi hati-hati. Betul-betul kalau ada satu peringatan, langsung kita berserah diri kepada Roh Kudus. Roh Kudus, betulkah itu peringatan buat saya? Betulkah itu saya mesti bertobat? Betulkah itu saya mesti mengkoreksi ajaran saya? Gitu. Sekali kita beroleh hak untuk dikoreksi, itu memuluskan jalan kita kepada keselamatan yang sejati. Suatu kali saya pernah juga dikoreksi oleh seorang hamba Tuhan. Yang anehnya, hamba Tuhan itu di televisi. Jadi di waktu tahun-tahun pertama saya nggak nonton televisi, saya nggak nonton apapun, saya di rumah di kamar. Saya dapat ayat waktu itu di 3 tahun pertama ya, di tahun-tahun pertama. Saya dapat ayat untuk ngutuki orang. Aku ngutukin orang. Lalu saya hendak berdoa, persis hendak saya berdoa mau ngutukin orang pada saat itu, dapat ayat seperti begitu. Tiba-tiba saya didorong oleh Roh Kudus untuk menyalakan TV yang sudah lama nggak saya setel. Lalu saya antenonya pasangin, lalu pasangin sama stekernya. Tiba-tiba persis nyala tuh TV. Nyalanya di acara SCTI jam 2:30 di tiap hari Minggu. SCTI hari Minggu jam 2:30 itu acaranya Ibu Pendeta Elvina Deak. Dan senantiasa selalu dia menerjemahkan hamba Tuhan dari Amerika, namanya John Hartman, Reverend John Hartman. Saya tahu persis waktu-waktu itu memang SCTI sering mengundang John Hartman bicara di SCTI. Waktu itu tiba-tiba saya nyetel TV, lalu dia bicara. Pas acara itu, John Hartman-nya lagi bicara. Tiba-tiba John Hartman langsung diam. Dia bilang ini, pada sore hari ini ada seorang anak Allah tidak sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Ayo bertobat. Oh, kaget saya. Dalam bahasa Inggris. Ketika dia bilang begitu, langsung saya bilang, Roh Kudus, terima kasih. Ini teguran buat saya. Ini gak boleh saya ngutukin orang. Saya juga sempat ragu, kok saya disuruh ngutukin orang? Kenapa ya? Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita dapatkan, entah itu dari siapapun, entah itu dari Alkitab, entah dari hati kita sendiri, saya waktu itu bersyukur saya dapat peringatan dengan keras. Bertobat, jangan ngutukin. Gitu loh, dalam bahasa Roh Kudus. Kalau saya mau tanya sama Roh Kudus, kok butuh orang lain, nggak bisa ngomong ke saya langsung? Kok bisa sih Roh Kudus? Nah, waktu itu sih saya dapat jawabannya begini. Saya butuh orang lain untuk membangun saya juga. Kalau saya hanya butuh Tuhan, memang seakan-akan baik ya. Tapi rupanya itu membangun satu sistem keangkuhan dalam diri saya. Membangun sistem yang namanya kesombongan. Hingga saya nggak butuh orang lain. Kan saya hanya butuhnya Tuhan saja. Kan Tuhan yang saya dengarkan. Hamba Tuhan lain nggak usah saya dengerin. Saya butuhnya Tuhan saja. Saya berhubungan hanya dengan Tuhan saja. Nggak mau dengan hamba Tuhan sekalipun saya tidak mau. Saya butuhnya Tuhan saja. Wah, seakan-akan spiritual ya seakan-akannya. Ternyata enggak loh Bapak Ibu sekalian. Kita butuh sesama hamba Tuhan. Kita butuh bahkan orang-orang yang ada dalam persekutuan yang sama-sama saling menopang satu sama lain. Enggak boleh kita jalan sendirian. Kalau seperti Nabi-Nabi Elia kan jalan sendiri Pak. Kata siapa? Elia tuh punya banyak murid loh di mana-mana. Punya banyak nabi-nabi, sekolah nabinya banyak di mana-mana. Bahkan Samuel pun dia bikin sekolah nabi. Jadi enggak mungkin kita berjalan sendiri tanpa siapapun. Enggak boleh Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita jalan sendiri, siapa yang negur kita? Amin. Siapa yang doakan kita? Siapa yang membangun kita? Siapa Bapak Ibu sekalian? Kita bukan menjadi orang yang Superman seperti begitu. Amin.
1 Raja-Raja 21:25. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya. Ahab itu memperbudak diri. Dia mau takluk di bawah kuasa yang lain. Kuasa jahat. Ingat perkara soal Nabot? Nah, terserah lu deh pokoknya bagaimana caranya biar kebun anggur itu jadi milik saya. Jadi dia serahkan si Nabotnya, dirajam, diberikan saksi dusta. Hingga kebun anggur punya Nabot diambil sama Ahab. Nah, yang begini-begini abusive authority. Ya. Roh maut tuh senangnya pakai kekuasaan, pakai otoritas untuk merusak orang lain, untuk mengambil orang lain hak miliknya menjadi milik kita. Itu abusive power. Merusak kekuasaan, bahkan merusak otoritas yang dari Tuhan. Kalau kita sekarang punya otoritas, punya power yang dari Tuhan, jangan sampai itu dipakai untuk hal-hal yang merusak. Apalagi untuk kepentingan diri sendiri. Itu namanya abusive power atau abusive authority. Itu diperbudak kita oleh roh maut, Bapak Ibu sekalian. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Lihat ayat yang tadi, keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah yang akan menang dalam peperangan yang akan datang. Saya percaya dan saya mesti mengingatkan Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari yang banyak mencengangkan banyak orang, tapi ini baru awalnya aja. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Tapi saudaraku, Bapak Ibu sekalian boleh dapat kekuatan dari ini karena pengharapan tidak mengecewakan. Betul? Kita sedang diajar tentang pengharapan. Pengharapan yang benar itu seperti apa? Enggak wishful thinking, enggak ngarepin sesuatu tapi enggak nyampe-nyampe gitu. Enggak juga Bapak Ibu sekalian. Pasti nyampe kalau pengharapan yang benar. Tapi lihat ini sekarang yang menang dalam setiap peperangan demi peperangan yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Hanya mereka yang memiliki cukup pengetahuan tentang Allah dan juga hidup mengalami Allah, bukan? Nah, si iblis itu sendiri telah dikalahkan oleh ketaatan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Amin. Tapi roh angkuh, roh sombong itu adalah roh yang meninggikan dirinya sendiri. Lalu itu adalah roh jenis yang berbeda dari roh si jahat atau roh iblis atau Lucifer. Bahkan roh maut itu sendiri lebih tinggi dari iblis, lebih tinggi levelnya dari Lucifer. Betul? Pak, bukankah betul Lucifer itu kan malaikat yang ada di sebelah Tuhan ketika dia bertugas sebagai penyembahan? Tidak ada malaikat lebih tinggi dari dia, memang. Tapi dia memperbudak dirinya itu loh. Dia memperbudak diri di bawah roh di atasnya, roh sombong. Itu ada di atas Lucifer. Posisinya sih memang gak seberapa lah dibanding Lucifer, betul. Tapi kemudian ia bisa memperbudak diri di bawah kesombongan seseorang itulah, maka dia menjadi roh yang angkuh. Nah, Izebel sendiri memperbudak diri di atas roh yang di atasnya, itu roh maut. Nah, hanya Allah Bapa sajalah yang akan dapat mengalahkannya. Jadi Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini untuk memperkenalkan siapa itu Allah, jalan kepada Allah. Dia adalah kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan sendiri yang akan membawa kita masuk ke dalam kepenuhan Allah hingga kita betul-betul ngalamin Allah Bapa. Kepenuhan ada dalam diri kita bersama-sama dengan roh Tuhan Yesus. Dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita dan Allah juga kita bisa mengalahkan maut ini kelak pada masa pengangkatan. Hai maut, di manakah sengatmu? Itu kita omongin nanti pada saat pengangkatan. Sengat maut ialah hukum Taurat. Nanti itu kan akan kita baca. Nah, sekarang nanti hari ini kita akan bahas juga tentang siapa yang pernah melihat roh maut secara tersirat di Alkitab. Pernah kita ngalamin ada satu nabi yang sangat besar pada masa-masa perjanjian lama.
Nabi tersebut mengadakan satu mukjizat. Jadi dia berdoa agar 3 tahun 6 bulan gak turun hujan di Israel. Lalu dia untuk nolong orang-orang tertentu, dia datang. Misalnya janda di Sarfat, itu dia tolong. Lalu dia kemudian mengadakan duel. Siapa yang menjadi Allah, yang disebut sebagai Allah, yuk kita serang duel. Siapa yang Allah menjawab, siapa atau Allah mana yang bisa menjawab doa. Itu di Gunung Karmel, namanya Elia. Elia pernah ngalamin ketakutan kepada roh maut. Pernah ngalamin. Elia menantang Raja Ahab bersama-sama imam-imam Baal dan Asyera atau Asetoret dalam pertandingan untuk membuktikan siapa Allah yang sebenarnya di atas Gunung Karmel. Setelah bangsa ini mengalami kekeringan selama 3 tahun 6 bulan lamanya, Allah Israel menjawab doa Elia dengan api dan orang Israel kembali percaya akan Yahweh atau Allah Israel dan mereka menyembelih imam-imam Baal itu. Ada ya, nanti baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 7. Saya rasa semua sudah tahu itu, sudah ceritanya ya. Lalu Elia membunuh semua nabi-nabi Baal sebanyak 450 orang itu, tapi tak tercatat bahwa Elia membunuh satu pun saja nabi-nabi Asyera. Enggak kecatat. Mengapa? Karena nabi-nabi Asyera itu kemudian enggak naik ke Gunung Karmel hingga mereka enggak ikut dibunuh. Mengapa? Ya, ini salah satu bentuk roh maut itu tidak akan sepenuhnya dikalahkan sampai dengan betul-betul dikalahkan di masa-masa pengangkatan ke sorga. Satu, roh maut pernah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, kebangkitan anak-anak Allah ke sorga pada saat pengangkatan. Yang ketiga, yaitu ketika maut dikalahkan pada masa-masa semua kerajaan maut pun dibinasakan di dalam api kekal. Itulah kematian yang kedua, lautan api yang menyala-nyala. Nah, tiga langkah kematian maut itu terjadi demikian. Kalau kita boleh ngikutin semuanya, yang menjadi patokannya adalah asalkan kita ikut hidupnya Yesus saja, kita bisa ngalahin maut. Pak, bedanya maut dan kematian bedanya apa? Kalau kematian itu terpisahnya antara tubuh roh dan tubuh jasmani. Ya, seseorang telah meninggal, tubuh jasmaninya itu kan tubuhnya yang kita kelihatan sekarang begini ya, tubuh cangkangnya roh. Nah, kalau tubuh orang meninggal itu kemudian dikuburin, jadi tanah kembali, betul. Tapi tubuh rohnya kemana? Masalahnya adalah kalau orang itu terima Tuhan Yesus selama hidupnya, ya akan ke Firdaus. Kalau enggak, gimana? Kalau enggak, ya enggak, Bapak Ibu sekalian, enggak ke Firdaus. Di situ aja di kuburan. Ya. Nah, sekali lagi ini bahasanya yang umum dulu, yang dalamnya nanti. Nah, lalu gimana tuh Pak? Yang dibangkitkan? Ya kalau pada saat ada kebangkitan, ada sangkakala berbunyi, yang orang-orang dalam kuburan bangkit, itu bagi mereka yang punya roh kebangkitan, yang mati dalam Tuhan, akan bangkit. Akan bangkit dan kemudian naik ke sorga. Bukankah di 1 Tesalonika pernah ada yang bilang bahwa yang pertama bangkit itu, kita sekali-kali tidak akan menyusul mereka yang telah mati dulu dalam Tuhan, tapi yang mati dalam Tuhan bangkit dulu, kemudian kita yang masih hidup, yang masih tinggal ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita dalam sekejap mata akan diangkat oleh Tuhan di awan-awan. Bukankah ayatnya demikian? Betul. Kalau ternyata orang yang mati dalam Tuhan masih di kuburan, yang mana yang dibangkitkan? Bukankah semua orang udah di Firdaus, Pak? Nah, itu pertanyaannya. Saya bisa jawab. Ya betul nggak? Orang yang mati dalam Tuhan akan dulu bangkit. Bangkit dari mana? Bangkit dari kuburan. Betul. Jadi yang kalau kita benar-benar mati dalam Tuhan, bukankah kita langsung ke Firdaus? Ya Firdaus ini yang mana, Pak? Betul. Jadi seolah-olah ada dua status. Katanya ada di Firdaus, tapi kok di kuburan juga masih ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian menangkap bahwa tubuh kita ini ada 4 komponen penting, yaitu tubuh, jiwa, roh, dan nyawa. Ketika di 1 Yohanes bilang tubuh, jiwa, rohmu terpelihara sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali.
Betul? Yang dimaksud dengan tubuh jiwa roh itu adalah apa? Tubuh roh dan tubuh jasmaninya berbeda. Tubuh jasmaninya jadi tanah, tubuh rohnya ke Firdaus memang. Yang di dalam tanah itu yang mana yang dibangkitkan? Dan ternyata kita melihat di kejadian, ternyata pernah ada orang yang meninggal. Darahnya protes masuk. Dari dalam tanah keluar protes. Maksudnya ada suara gitu ya. Minta darah, minta pembalasan atas apa yang dilakukan oleh kakaknya kepada dia. Siapa yang pernah bilang begitu? Habel kan ya. Darah Habel minta balas dari tanah. Jadi tanah ternyata bisa mengungkapkan satu pembalasan darah, namanya utang darah itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menangkap cerita itu, ternyata bagi seseorang yang meninggal dalam Tuhan, memang benar rohnya ada di Firdaus. Tapi salah satu komponen dasar untuk dia hidup, yaitu darah, tertinggal di tanah beserta dengan tubuh jasmaninya dikubur dalam tanah. Dan itu sebagai salah satu bentuk kehidupan juga. Ketika nanti sangkakala berbunyi, darah itu akan menyatu dengan roh yang dari Firdaus, tubuh roh Firdaus menyatu, kemudian terbentuklah namanya tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, seperti yang dipunyai Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau kita semua pada kedatangan Tuhan yang kedua kali masih hidup, katakan amin. Kalau kita sekarang mengerti, Tuhan Yesus ketika dibangkitkan dari kematian, kan bukankah tubuh jasmaninya gak ada di dalam kuburan? Betul? Bukankah Elia ketika naik ke sorga pun tubuh jasmaninya gak ada dimanapun? Betul? Dan kalau kita lihat ceritanya di dalam cerita Elia naik ke surga, Nabi di Dan dan Nabi di Betel dan Yeriko, itu nyari-nyari ke gunung yang lain. Barangkali Elianya mampir ke gunung yang satu. Akhirnya kita punya pikiran begini, oh nabi-nabi pada masa itu gak tahu yang namanya pengangkatan ke surga. Amin, amin. Jadi ternyata versi pengangkatan menurut orang pada masa itu sama sekarang mungkin bisa saja berbeda. Atau pada hari ini versi pengangkatan menurut kita pun mungkin berbeda menurut apa yang dikatakan oleh Allah. Sekarang jalan tengahnya apa yang dikatakan Alkitab. Betul? Tubuh Yesus tidak ada di kuburan ketika ia bangkit, karena dengan tubuh itulah maka ia bangkit. Tapi kalau kita melihat ceritanya di kitab Markus, Lukas, Yohanes, ia bisa menampakkan diri selama 40 hari kepada orang-orang, kepada murid-muridnya. Dengan tubuh yang bisa menghilang, bisa makan ikan goreng, bisa disentuh bahkan. Dan ingat ini, banyak dari murid-muridnya pada awalnya tidak mengenal Yesus yang bangkit itu. Jadi dia bisa bisa merubah rupa, merubah wujud ke dalam wujud yang berbeda dengan apa yang dikenal oleh murid-muridnya. Betul? Aneh apa enggak sih? Sekarang kita lihat gini deh. Yesus yang kita kenal hari ini seperti gambar-gambar gitu ya, seperti apa yang kita lihat, seperti apa yang kita kalau penyembahan kita biasa nangis. Betul? Barangkali enggak seperti begitu, Bapak Ibu sekalian. Di kenyataan yang sebenarnya kemudian ketika Maria Magdalena datang ke kuburan, ketika ada tukang kebun di situ, dia nanya, guruku diambil. Dia nggak noleh, nggak lihat orangnya loh, tukang kebun lah, kata Alkitab bilang begitu. Bisa jadi itu Tuhan Yesus loh, tuh bisa jadi. Tapi pandangan kita, pengertian kita akan Tuhan, ternyata ketika Tuhan nyatain diri, banyak orang nggak kenal loh. Betul ya? Ternyata pandangan kita tentang Tuhan, pengetahuan kita tentang Tuhan tuh gini, sifat-sifat Tuhan tuh gini, dia kasih dan sebagainya. Tapi ketika Tuhan nampilin diri sebagai Tuhan yang memang ingin kenal sama kita, kitanya nggak kenal. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita ngalamin Tuhan, tapi Tuhannya sendiri itu ketika menampakkan diri kepada kita, kitanya nggak kenal gitu. Ini dalam sih buat saya, pengajarannya dalam sekali. Barangkali selama ini pun saya masih punya pengetahuan dan pikiran yang
segitu-gitu aja gitu sebetulnya. Dan memang iya sebetulnya. Banyak rahasia di luar sana yang kita harus tahu. Betul-betul kita harus tahu siapa sih Tuhan itu, maunya gimana. Kita tahu Tuhan Yesus itu mengasihi kita tahu dia mati bagi kita semua, betul. Tapi keberadaan dirinya dan segala macam apa yang sedang ia rindukan itu apa gitu sebetulnya. Hingga kita seringkali nggak kenal dia dalam situasi kondisi yang kita pikir, aduh Tuhan, kok saya hendak dibinasakan, hendak mengalami maut, kok begini. Nah, sampai di titik itu hampir orang-orang akan ngalamin Tuhan kemudian. Tuhan akan mengupas kulit kita, mengupas keberadaan diri kita hingga kita betul-betul ngalamin Tuhan di akhirnya. Betul? Nah, Elia membunuh Nabi Baal, tapi Nabi Asitoret tidak dibunuh satupun oleh Elia. Dan ketika Izebel mengirim surat ancaman kepada Elia, mengapa Elia begitu ketakutan dan melarikan diri ke padang gurun? Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 19 ayat ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang masuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, bayangkan itu. Jauh banget dari kota, enggak mau ketemu sama siapapun, bahkan bujangnya pun ditinggalkan. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Roh maut seringkali ingin membuat kita mati. Roh maut menanamkan roh depresi, roh stres. Mati gua, gitu ya. Bapak Ibu sekalian nangkep bahayanya. Kalau kita punya keinginan untuk mati, itu ada roh maut yang bekerja. Kemudian dia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu, kalau kita mau mengerti ayat ini, Tuhan tuh sebetulnya gak pengen ngambil hambanya cepat-cepat loh. Tuhan tuh butuh hamba-hambanya banyak-banyak di muka bumi ini. Kalau kita boleh lihat lagi cerita tentang Eldad Medad yang setelah 2 orang dari 70 orang yang kemudian tercurah oleh roh Tuhan Allah yang diambil dari Musa, setengahnya diambil dari Musa. Lalu kepada 70 tua-tua semuanya kebagian roh Tuhan Allah yang memenuhi Musa. Amin. Dan 2 orang itu ada di luar kumpulan 68 orang. 2 orang ini terpisah karena mereka punya tugas. 2 orang itu ternyata kepenuhan juga gitu. Nah, Yosuanya seperti memperingatkan kepada Musa, Musa, Tuanku Musa. Itu 2 orang tadi pun kepenuhan juga. Layak gak tuh kepenuhan? Gitu ya mungkin jawabannya. Musa langsung nggak langsung kayak provos gitu, kayak langsung memberhentikan. Hentikan berbahasa rohnya, nggak boleh. Kamu tidak layak jadi seorang orang yang penuh dengan roh. Belum layak. Ini kan yang lain. Ternyata enggak. Jawabannya gini nih. Coba kalau semua jadi nabi, pasti beres semuanya urusan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau semuanya ngalamin Tuhan dan semuanya ngalamin yang namanya dipimpin oleh Roh Kudus, betapa dunia itu begitu menyenangkan dan damai. Amin. Jadi saya sendiri nggak gitu terganggu kalau ada orang yang ngomongin soal begini begitu, bahkan saling bertentangan sekalipun nggak masa terganggu, biarkan saja. Mereka sekarang sedang dipimpin oleh Tuhan kepada pengertian yang mungkin saja berbeda, tapi mereka mengasihi Tuhan juga kok sebetulnya. Amin. Halo, selamat malam Pak Nikolaus. Semoga sehat selalu dan dijauhkan dari corona. Ini Pak, Tuhan berkati, bye. Saya bukan Nikolaus loh. Saya namanya Doni Yunus, bukan Nikolaus ya. Mohon maaf Bu. Tapi by the way, salam kenal Ibu Katerina Koten. Terima kasih doanya ya. Nah, Izebel ada di bawah kendali Asyera. Nanti kalau saya jelasin siapa itu Asyera, jauh lagi. Asyera ini adalah roh-roh penghulu yang dulu
pernah tertulis, tersirat dalam Alkitab pada zaman-zaman Nimrod. Nanti baca dalam Alkitab, pasti ketemu, ya. Dan itu adalah personifikasi roh jahat yang disebut maut. Nah, pada saat ia mendapatkan surat itu, Elia melihat roh itu lebih jahat dan dahsyat daripada Raja Ahab maupun Baal. Ia menjadi takut dan roh itu mengejarnya sampai ke padang gurun. Roh itu bahkan telah menguasai pikirannya dengan keinginan untuk mati saja. Itu adalah roh maut yang mengikutinya sampai ke padang gurun di bawah pohon arar. Nah, jadi ketika saat itu sampai terdesak sampai ke gurun, gak temu sama siapapun, udah matilah, celakalah, udah matilah, udah. Aku tidak layak bagi kerajaan Allah, mungkin dia bilang begitu, tapi gak bilang begitu sih. Alkitab nulisnya, aku tidak cukup baik seperti nenek moyangku. Dia punya ambisi. Nah, kalau kita baca atau kita lihat lagi di rekaman video-video sebelumnya, itu ternyata dari situ sarana Elia bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan standarkan. Mati ambisi. Tapi Tuhan telah mengirimkan malaikatnya untuk memeliharanya, dan ketika hatinya mantap kembali, kemudian Elia mengalahkan maut itu sama sekali sampai tubuhnya tak mengalami kematian. Ya, jadi Elia sampai dengan mantap, tapi lewat pemeliharaan Tuhan melalui 2 kali makan roti bakar, 2 kali minum dari air minum dari kendi, lalu berjalan 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb. Di sana ia ngalamin Tuhan ternyata bisa mengalahkan kematian. Ngalamin Tuhan ternyata bisa mengalahkan maut. Ini di ending akhirnya. Pak, jadi kalau sekarang ada orang yang meninggal itu nggak ngalamin mematikan maut. Pokoknya ketika nanti dibangkitkan, ngalahin maut juga. Jadi jangan takut. Kalau sekarang ada orang-orang dalam Tuhan meninggal pun ya tidak ada masalah. Kenapa? Tugasnya selesai. Ya gitu ya. Dipanggil pulang, tugas untuk menempati tempat di Firdaus Allah. Gitu. Melanjutkan kembali program Tuhan di sana. Nggak ada masalah sebetulnya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita yang sekarang hidup, bertahan yuk sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali dan berbuah lebat. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Salam Pak Rudi Kriswanto, salam hangat dari kami di Bandung ya. Pak Rudi yang rajin itu sekarang juga bergabung dengan kita. Nggak apa-apa, mau telat, mau itu silahkan datang saja Pak. Yang penting Bapak datang. Nah, ini juga ada Kohandi, terima kasih sudah datang ya, datang di sini. Pasti Kohandi ini membawa sepasukan keluarganya ikut online. Ada anaknya Diandra dan juga Xavier dan juga istri tercintanya Naftalia. Sama bergabung dengan saya di sini, Kohandi. Ya, sekarang bagaimana akhir hidup Ahab dan Izebel? Ini. Setiap orang-orang yang diperhamba oleh roh maut bukan berarti ia pun mempunyai kekuasaan selama-lamanya. Suatu kali kelak Tuhan mengutus, bukan Ahab, bukan Elia yang memastikan kekuasaan roh maut ini berhenti. Tapi ingat ini, Elia sempat takut nih ya ketika dia dapat surat dari Izebel, makanya ia kabur ke padang gurun Arar. Tapi suatu kali kelak ia pergi ke istananya Ahab untuk memperingatkan soal Nabot dan kebun anggurnya. Kan yang ngingetin Elia kepada Ahab. Elia datang ke istana tanpa takut sama sekali kepada Izebel. Setelah perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngalamin Tuhan dan ngalamin berlimpah-limpah hidupnya Tuhan, kepada maut pun sebetulnya nggak takut. Kepada maut nggak takut. Elia sudah ngalamin itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mempelajari tentang hidupnya Elia, kita akan sangat diberkati. Apalagi kita belajar hidupnya tentang Tuhan Yesus. Berlimpah-limpah. Amin. Akhir hidup Ahab itu ia mati terkena panah kesasar dalam peperangan melawan Raja Aram. Aneh juga tuh, padahal dia nyamar loh jadi orang lain, bukan pakai kostum raja. Tapi
Entah itu panahnya terbuat dari apa, Bapak Ibu sekalian. Itu panah tiba-tiba dilepaskan oleh seorang tentara yang nggak kenal juga namanya siapa, Bapak Ibu. Dan ternyata itu persis kena di ketiaknya Ahab. Dan Izebel pun mati berikut semua anak cucu mereka. Satu orang yang membasminya, yaitu Yehu. Yehu adalah cucu Raja Nimsi dari Israel yang menjadi raja ketika diurapi oleh seorang nabi muda yang diutus oleh Elisa. Elisa sendiri adalah penggantinya Elia ya. Sebagai penggenapan perintah Tuhan terhadap Elia di Gunung Horeb, nama Yehu berarti dialah Yehova. Nah, mengapa pemilihan nama Yehu menjadi menjadi orang yang sangat cocok untuk mematikan Izebel dan Ahab? Mengapa Yehu, khususnya Izebel? Mengapa Yehu dipakai oleh Tuhan untuk mematikan Izebel? Personifikasi dari roh maut. Karena nama Yehu berarti dialah Yehova. Artinya apa? Hanya Allah lah, hanya Tuhan Yesus sajalah yang bisa mengalahkan maut. Yang lain gak bisa. Kalau kita tanpa Yesus, kalau kita tanpa hidupnya Yesus, tanpa mengenal Yesus, tanpa ngalamin hidupnya Yesus, mustahil kita bisa mengalahkan maut. Oke. 1 Raja-Raja 22:34. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja. Dan menembak sembarangan saja. Itu panah bisa nembak ke tempat sambungan raja baju jirah, sambungan baju jirahnya raja. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Tapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sudah mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Bapak Ibu, ternyata ada nasib orang yang memang ditentukan demikian oleh Tuhan. Mengapa? Sebetulnya nasib itu di tangan kita loh. Sebetulnya, kalau ini Raja Ahab ini mau bertobat, pasti nggak kayak gini nih. Tapi orangnya tuh udah memperbudak diri sih, jadi kepada roh maut lewat Izebel. Jadi ya sudah, nasibnya ya begitu. Seperti Tuhan itu menghendaki, memang begitulah kematiannya. Padahal kalau kita mau seperti Hizkia, dia beroleh kesempatan 15 tahun lagi untuk mengalami perpanjangan nyawa. Itu namanya extend berupa kasih karunia dari Tuhan. Dan ketika kita sekarang menerima kelahiran baru, asal tahu aja Bapak Ibu sekalian, ketika kita menerima kelahiran baru dari darahnya Tuhan Yesus di kayu salib itu, yang sekarang hidup itu bukan kita lagi kan, tapi hidupnya Tuhan Yesus yang hidup itu sekarang mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang Allah sendiri kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Jadi entahkah kita sekarang masuk di dalam kesesakan, entahkah kita masuk ke dalam pergumulan, himpitan masalah yang berulang-ulang, yang berlapis-lapis, apapun itu, asalkan kita bersama-sama dengan Tuhan ngalamin hidupnya Tuhan dalam hidup ini, yang seolah-olah tanpa kesesakan itu, it's okay. Yang penting Tuhannya gak pergi dari kita. Amin. Lihat ketika Tuhan yang gak pergi dari kita, kita ngalamin berbagai macam mujizat demi mujizat dari Tuhan. Yang pasti kita jangan ngukur Tuhan lewat apa yang kita pandang. Itu sudah topnya gitu. Sudah begitulah keadaannya. Kita mungkin salah dalam mikir Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan kita mikir Tuhan tuh gak bisa pakai pikiran kita. Yang sekarang kita harus hadapi adalah apa yang sedang Tuhan mau. Kita ngalaminnya begitu. Hingga kita tidak menjadi orang yang terkena plot yang mematikan orang-orang yang gak taat. Amin. Kita ikut plot kebijaksanaan dari Tuhan, kita jadi bejana-bejana yang mulia, bukan bejana kebinasan.
Amin. Jadi untuk itulah maka kita dipanggil dari dalam gelap ke dalam terang untuk Tuhan tunjukkan perbuatan-perbuatan kebaikannya. Perbuatan-perbuatan kebaikannya, bukan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan. Perbuatan yang kita lakukan baik itu adalah berdasarkan kebaikan Tuhan yang sudah terjelaskan di masa-masa yang akan datang. Kita ngikutin aja. Jadi itu kita ngikutin skenario-nya Tuhan deh. 2 Raja-Raja 9 ayat 32, Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia, Izebel, sehingga darahnya memercik ke dinding dan kuda, mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum, kemudian ia berkata, baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Nah, ini bahaya banget loh bagi Bapak Ibu sekalian yang kalau kita melihat nasib dari Izebel ini mengerikan sekali ya, sampai dengan tersisa hanya kepala, kedua kaki dan kedua telapak tangan. Cara mati yang mengerikan. Cara mati yang mengerikan dan jenis perhambaan yang dilakukan oleh dia kepada roh maut dan berlawanan dengan apa yang Tuhan mau. Wah, kalau kita menjadi oposisi Tuhan, gak usah mikirin 2 kali deh Bapak Ibu. Cepat balik. Jangan jadi oposisinya Tuhan. Ya, barangkali lewat jalan-jalan hidup kita yang sudah baik itu pun masih oposisi dari Tuhan. Barangkali ya, barangkali. Jadi butuh tuntunan sejelas-jelasnya dari Roh Kudus. Barangkali kita ada di luar dan menjadi oposisinya Tuhan. Tugas Yesus telah selesai di atas kayu salib. Yesus itu sekarang duduk di sebelah kanan Allah, duduk memerintah sebagai raja, dan menantikan musuhnya takluk di bawah kakinya. Itu Yesus. Kan kalau kita ngalamin namanya Paskah, bukankah kita juga setelah 40 hari setelah Paskah, Yesusnya naik ke surga ya, dan jangan kemana-mana sampai dengan kamu dicurahkan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jangan kemana-mana ya, di lockdown di Yerusalem. Betul? Dan Tuhan naik di Bukit Zaitun untuk kemudian nanti turun di tempat yang sama di kedatangan Tuhan yang ketiga kali. Yang kedua kali Dewan Awan, yang ketiga kali di Bukit Zaitun. Persis ketika dia naik. Itu kata malaikat Tuhan ketika, "Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu nungguin di sini? Bukankah Yesus yang nanti juga akan naik turun juga nanti seperti ini nanti di tempat yang sekarang?" Jadi Tuhan datang 3 kali, Pak. Iya. Yang kedua Dewan Awan. Nah, ketika Tuhan itu nanti datang, dia kemudian melawan antikristus yang masuk ke bait Allah. Tapi itu nanti akan masuk lagi ke situ. Tenang saja. Nah, selama itu Tuhannya masih duduk di sebelah kanan Allah. Dan waktu Tuhan memerintahkan Paulus bertemu dengan Paulus, itu siapa, Pak? Doa Tuhan juga. Tapi rupanya ada satu kesempatan untuk kita kenal Tuhan. Sejak saat itu Tuhan jadi Tuhan yang di mana-mana bisa maha hadir. Terutama untuk tugas-tugas tertentu, Bapak Ibu sekalian, bagi kita sekarang yang terpilih untuk melaksanakan tugas dari Tuhan. Tuhan mengutus benih. Dia membagikan benihnya kepada kita untuk kita serupa dengan Dia. Ini berkaitan dengan tubuh jasmani Kristus ketika mati dan bangkit, itu dengan tubuh yang sama. Betul? Tapi yang sudah berubah, yang gak mungkin lagi mengalami kematian, tapi masih bisa makan, tapi omnipresence gitu loh. Nah, udah beda ya. Sekarang gini menarik. Ketika kita memiliki benih Kristus, benih ilahi, lalu benih itu akan membuat kita serupa dengan Tuhan. Serupa dalam hal apa? Serupa dengan dirinya, termasuk kebangkitannya.
Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian ngalamin mematikan maut bersama-sama dengan Tuhan, tubuh jasmani Bapak Ibu sekalian nggak ada di kuburan, nggak ada, nggak ada tuh. Dan bahkan terangkat begini dengan tubuh yang sekarang ini ke surga. Tapi di dalamnya diubahkan semua oleh Tuhan. Nah, kalau yang sudah ikut di sebelum-sebelumnya pasti ngerti diubahkannya seperti apa. Oleh kuasa kebangkitan yang dikerjakan oleh Allah dalam Kristus. Diubahkan oleh siapa? Nih, Roma 8 ayat 11. Jadi mumpung masih Paskah nih, dan juga saya akan bagikan ini nanti hari Minggu di EMC Cross, gerejanya Gembala Pak Henry. Saya akan bagikan ini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, artinya roh Allah Bapa tinggal dalam diri kita. Lihat ini, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus, Kristus Yesus dari antara orang mati, maka Allah Bapa akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Akan menghidupkan tubuh kita yang sekarang ini oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi ketika kita membiarkan roh Allah Bapa kerja dalam itu, atau rohnya itulah yang akan mengubahkan kita di dalam tubuh fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nih, ada ayatnya satu lagi ya. Filipi 3 ayat 20-21. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Hanya orang-orang yang taat kepada Tuhan saja yang mempunyai tubuh kemuliaan seperti apa yang Ia punya. Keserupaan dengan Kristus ditandai dengan kemudian di titik akhirnya, di finishnya adalah kita memiliki tubuh kemuliaan yang serupa dengan Tuhan Yesus. Pak, kapan tepatnya saya bisa punya tubuh yang mulia, Pak? Sekarang sedang mengerjakannya. Lo bukannya nanti Pak dapat tubuh baru dari sorga, Pak? Kalau dapat tubuh yang baru dari sorga gimana? Kayak seperti dapat kostum yang baru gitu ya. Plek, masuk ke dalam tubuh kita. Enggak seperti gitu Bapak Ibu sekalian, enggak. Dalam sekejap mata ayatnya ini ada ngomong. Jadi saya akan bagikan Alkitab Biah dalam Alkitab di dalam 1 Tesalonika 1 Korintus 15 ayat 51. Saya sering bagikan ini berulang-ulang. 1 Korintus 15 itu adalah ayat yang sangat jelas tentang bagaimana kita mengalami kebangkitan. Jelas banget Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya. Wah, berarti Paulus pada masa itu ada yang gak mati, Pak? Iya, dia beritakan begitu, dia berharap ada kebangkitan atau ada pengangkatan pada masa-masa itu. Tapi toh banyak yang gagal ya. Kalau sebabnya mengapa gagal, masih tertunda. Bapak dan Ibu kalau perhatikan di 2 hari yang lalu saya pernah bagikan ini. Amin. Mengapa tertunda? Tertunda sekian lamanya berarti bohong tuh. Enggak, tertunda karena ada sabotase dari roh maut. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Wah, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir.
berubah sekejap mata tuh Pak. Iya. Dari mana ke mana kita dapat kostum baru dari sorga, seperti kostum, seperti dapat satu tubuh yang baru. Nah, pengerjaan perubahan tubuh, definisi tubuh itu seperti yang dikerjakan oleh Tuhan kepada Henokh dan Elia di masa-masa perjanjian lama. Dengan tubuh yang sama, dengan tubuh yang ia terima di bumi, ia bisa diangkat oleh Tuhan. Di dalamnya dibongkar semuanya, ganti habis, hingga mereka berdua dapat kesaksian, kamu akan diangkat dari bumi tanpa alami kematian. Ya, nanti baca di benar 11 bagi Henokh, dan di dalam kitab 1 Raja-Raja 18 sampai dengan 2 Raja-Raja 1 itu ada 50 saksi dari Nabi Betel dan Nabi Yeriko. Mereka mendapatkan kesaksian juga dari Tuhan. Bukankah gurumu nanti akan diangkat oleh Tuhan kepada Elia? Diam, aku tahu, ngerti. Elisa juga tahu loh, gurunya akan diangkat. Jadi berita pengangkatan itu sudah begitu banyak Bapak Ibu sekalian diceritakan. Tapi versinya mungkin berbeda-beda. Termasuk Nabi di Yeriko dan Nabi di Betel itu. Mereka nggak ngerti apa itu pengangkatan, hingga ketika Elia naik dengan kereta berapi yang dari sorga itu, mereka kemudian mencari di gunung sebelah, barangkali areanya ke situ, nggak ke sorga. Nah itu beda versi pengangkatan. Barangkali kita hari ini pun beda versi pengangkatan. Yang paling benar yang mana? Di Alkitab ada tuh, sekejap mata diubahkan, tapi tubuhnya dari mana? Tubuhnya diubahkan dulu sekarang, Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang belum diubahkan, ke sana nanti gak akan sampai. Fungsi tubuh kita diubah dari sejak kita terima Tuhan Yesus. Yang ubahnya siapa? Tuhan Yesus sendiri dalam tubuh kita. Kuduslah aku, kuduslah engkau, karena aku kudus. Itu saja. Lalu setelah kita terima perkataan itu, Tuhan silakan kau kuduskan aku. Caranya gimana aku bisa kudus seperti engkau? Nah, nanti dijelaskan. Bapak Ibu, wow, semua yang ngalamin Tuhan pasti akan ngalamin juga kekudusan Tuhan. Amin. Dan siapapun yang sudah ngalamin kekudusan dari Tuhan, tubuhnya diubahkan oleh Tuhan. Nah, tugas Yesus yang mati di kayu salib, kemudian bangkit, lalu ia naik, itu dinyatakan telah selesai di atas kayu salib. Kini tinggal tugas Allah Bapa saja yang mengalahkan roh yang terakhir ini. Alkitab menyebutnya sebagai roh maut. Musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Ini tuh ya. Jadi ingat, musuh yang terakhir yang dikalahkan itu adalah maut. Bukan sesama orang Kristen, bukan sesama hamba Tuhan, bukan sesama anak Allah. Yang berseberangan dengan engkau sekalipun itu bukan musuh. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu sekalian. Mari tumbuhkan kesatuan tubuh Kristus. Kalau hari ini antara saya dan Bapak Ibu sekalian mempunyai satu perbedaan pendapat tentang cara pandang Alkitab, is okay. Saya nggak marah. Saya nggak langsung tunjukin itu sesat gitu. Nggak. It's okay, nggak apa-apa gitu. Ngalamin Tuhan yang paling penting. Bukan soal ayatnya, bukan soal sesat apa tidaknya. Tapi sekarang mulai ngalamin Tuhannya. Betul? Itu yang paling penting. Disitulah saatnya Allah akan terjun ke dalam peperangan melalui orang-orang yang seperti Kristus. Serupa dengan Kristus. Allah Bapa hendak memberikan semua hikmat untuk menghancurkan roh maut dan memimpin roh-roh yang lain di bawahnya berlutut di bawah kaki Yesus. Apakah benar suara saya hilang? Tes 1, 2, 3. Apakah suara saya hilang? Tes. 1 Korintus 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dia katakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Nah, pertanyaannya gini,
Siapakah yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu? Yang menaklukkan musuh-musuh sampai dengan mau dikalahkan itu siapa? Alkitab yang tadi bilang, dia itu tak termasuk yang takluk di bawah kaki Kristus tentunya, karena dia itu adalah Allah Bapa sendiri. Bagaimana Allah Bapa menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus? Yaitu melalui representatifnya, lewat kehadirannya, yaitu orang-orang yang diisi oleh kehadiran Roh Allah Bapa sendiri. Tentu saya akan juga menampilkan kesaksian dari seorang nabi. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian boleh cek ya. Namanya Lex Osnam dari New Zealand, menulis, roh maut adalah roh yang memiliki pribadi tunggal, tidak omnipresent seperti Allah, namun ia adalah penghulu di atas sekelompok roh-roh yang lain. Di bawahnya ada roh-roh penyakit, putus asa, bunuh diri, penyiksa, pembunuh, dan banyak bentuk-bentuk roh yang lain. Misalnya roh perzina, roh percabulan, roh ingin membunuh, roh ingin depresi, dan sebagainya. Dia adalah kepala roh, penghulu. Ia pernah menghadapi roh maut yang menguasai seseorang, anak perempuan, sampai hampir mati. Dan ketika roh maut itu ditengking pergi, anak itu pulih kembali dengan sempurna. Suatu kali ketika saya sedang komsel di rumah Pak Gembala, jika waktu itu penyembahan, tiba-tiba di tembok itu muncul, orang lain nggak ngalamin, di tembok itu muncul ada seorang perempuan yang menutupi kepalanya dengan seperti penutup kepala. Ini berbeda dengan apa yang lihat sebelumnya. Ini jenis roh yang berbeda. Ini rohnya nggak mau diidentifikasi. Oleh karena itu saya bertanya pada Roh Kudus, Roh Kudus, ini siapa? Ini belum pernah aku lihat sebelumnya. Lalu Roh Kudus bilang gini, ini namanya the spirit of the black brides. Saya tulisin ya. Of the black. Nah, itu namanya the spirit of the black brides. Lalu saya tanya, ini dia bicaranya persis sepertimu, Roh Kudus. Iya, pengajarannya hampir sama, tapi dari watak yang berbeda. Ngomongnya hampir sama, tapi kelicikannya itu yang berbeda. Kelicikannya yang dominan, bisa mentwist seseorang, bisa membuat orang itu terpengaruh oleh dia. Bapak Ibu sekalian, ketika pertama kali wujud itu dinyatakan, kok seperti perempuan roh jahat ini. Nah, ini makanya saya hanya bagikan ini di general saja, secara umum. Bagi Bapak Ibu sekalian yang bertempur secara rohani di dalam ladang doa, pendoa syafaat atau pendoa pelepasan, lambat laun ibu dan bapak akan ngalamin ini juga, ngalamin bertemu dengan roh maut ini. Powernya besar. Jangan sampai kita memperhamba kepada satu jenis dosa tertentu, karena begitu kita memperhamba pada satu dosa tertentu, ini nggak kelihatan. Nggak akan pernah terlihat sebagai roh yang mesti ditengking keluar. Nah, dia juga bergerak lewat pengajaran-pengajaran, lewat kesaksian-kesaksian. Jadi kalau ada yang nanya sama saya di Facebook, di inbox messenger, Pak, ini penglihatan begini kayak ditampilin di video-video gini, betulkah ini dari Tuhan? Enggak. Tuhan kita bukan sedemikiannya ingin membuat orang-orang ikut dia dengan cara-cara seperti itu, di videoin. Ini seperti Tuhan melayang di angkasa. Enggak.
Saya bilang dengan tegas, gak mungkin Tuhan seperti itu. Nggak tahu kalau Bapak Ibu sekalian dapatnya beda ya, silakan aja. Tapi ada kalanya Tuhan tuh merahasiakan bahkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ia bagikan kepada tersendiri. Karena kalau banyak-banyak akan banyak orang riuh dan kemudian message-nya nggak sampai. Yang ia sampaikan selalu message-nya tentang pertobatan, pemulihan, kesembuhan, kebangkitan. Semuanya message-nya begitu. Bukan soal arogansi, bukan soal kesombongan, bukan soal kekuasaan, bukan semata-mata soal otoritas saja, tidak. Tapi yang ia perbaiki banyak hal. Karakter, terutama yang paling dominan adalah karakter. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ayat Wahyu 6 ayat 8. Lihat ini. Aku melihat sesungguhnya ada seorang kuda hijau kuning dan orang yang menunggangnya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Jadi maut itu punya kerajaan. Dunia maut namanya, atau kerajaan maut. Kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ujung-ujungnya dari semua ini, yang namanya sampar, virus, apapun itu, kepalanya adalah roh maut. Kalau saya boleh jelaskan lebih jelas lagi nanti di bab-bab yang setelah ini, mengarah kemana? Mengarah kepada yang kita akan masuk ke dalam kebenaran dalam Alkitab berupa 7 tahun kesesakan. 7 tahun kesesakan diawali dengan yang begini-begini dulu. Meskipun materi-materi belum dibuka. Sekarang udah di materi keempat. Belum dibuka. Karena kita semua akan masuk ke dalam seperti begitu. Sebelum ada yang namanya Antikristus datang sebagai dan menyatakan diri sebagai Allah di bait suci, memang ada beberapa penindasan, tapi belum masuk ke masa-masa itu. Bapak dan Ibu tahan dulu dalam penderitaan. Dalam penderitaan itu ada pengharapan. Kita sedang berlatih ini dalam masa-masa 2 bulan ini. Kita akan berlatih lebih banyak soal namanya ketekunan. Ketekunan itu mengadakan satu latihan berupa tahan uji. Tahan uji kemudian muncul yang namanya buah roh, pengharapan. Kalau Bapak Ibu sekalian punya pengharapan yang jelas, di titik akhir pengharapan itu adanya pengangkatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, semuanya sedang dilatih dalam yang namanya pengharapan. Pengharapan itu sendiri nanti saya akan bagikan di kebaktian minggu. Jadi bagi yang mau datang silahkan, Facebook online, streaming jam 10 mulainya. Saya akan jelaskan dengan singkat tentang pengharapan, tapi jelas banget. Agar Bapak dan Ibu sekalian tahu sedang diarahkan oleh Tuhan kemana. Dan apa yang tumbuh gitu ya. Jadi pendidikan-pendidikan yang Tuhan sedang sediakan tuh komplit banget Bapak Ibu sekalian. Jangan takut. Wahyu 9 ayat 11. Raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani adalah Apollyon. Nah itu namanya roh maut, itu namanya Abaddon. Berarti gambar-gambar muka Tuhan Yesus di langit itu rekayasa manusia ya Pak? Saya kira mengarah ke situ. Kecuali kalau ada Bapak Ibu sekalian, itu Tuhan. Ya silakan. Saya sih nggak tertarik yang begitu-begitu. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa sesudah bangkit dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kematian Kristus membangkitkan harapan. Harapan apa? Harapan akan adanya kebangkitan. Toh dia pun bangkit, mayatnya nggak ada kan? Iyalah Pak. Nah kita pun sama Bapak Ibu sekalian. Punya pengharapan yang jelas. Seberapapun usia Bapak Ibu sekalian pada hari-hari ini, betul-betul tanamkan pengharapan yang jelas kepada Tuhan. Dan Tuhan yang ngomong dengan jelas di situ. Engkau tidak akan mengalami maut sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Berpengharapan sambil betul-betul mengandalkan Tuhan.
Bapak Ibu sekalian. Dan hidup tidak sembrono, tidak ceroboh, sampai di titik akhirnya kita akan mengalami pengangkatan. Caranya jelas bahwa apa yang kita sudah pelajari itu pun baru sebagian kecil. Itu hanya sebagian kecil aja, tapi yang penting kita ngalamin Tuhannya di hati kita masing-masing. Ya Bapak Ibu. Dan di seri akhir zaman ini itu pengaplikasiannya. Nah, ini dia. Bagaimana memusnahkan maut secara bertahap. Tadi saya jelaskan bahwa kebangkitan Yesus itu membawa pengharapan untuk mengalahkan maut. Tuhan Yesus turun ke dunia dan dengan bertahap ia memusnahkan kuasa maut. Itu. Ia pertama kali membereskan masalah dosa manusia di kayu salib. Lalu ia sendiri memberi diri dikuasai oleh maut. Ia diserahkan oleh Bapaknya kepada maut. Meskipun ia dibilang sama kitab dan orang-orang diserahkan kepada pemerintah agama, lalu pemerintah masa itu di Kekaisaran Roma, tapi dia bilang dia menyerahkan nyawanya kepada Allah, kepada Bapaknya, bukan kepada mereka. Betul? Ia pertama kali membereskan masalah dosa manusia, lalu ia sendiri memberi diri dikuasai oleh maut, tetapi Bapaknya telah membangkitkannya karena ia menundukkan dirinya di bawah perintah Bapaknya. Taat sampai mati di kayu salib. Ya. Dengan demikian, ia telah mengalahkan kuasa maut dan mengenakan tubuh yang tak dapat binasa, tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan, demi agar kita yang percaya diberi keberanian menghadapi maut. Diberi keberanian menghadapi maut sama seperti dia. Bukan ngadepin corona, bukan, saya nggak ngebahas itu. Demi menghadapi maut, kita mesti berani. Karena Allah Bapa telah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian yang karena ketaatan kepada Allah Bapa. Ketaatan itu memberi kita alasan untuk tak takut kepada maut. Jadi tahap pertama yang dilakukan oleh Allah adalah menghilangkan rasa takut orang percaya dalam menghadapi maut. Hari ini kita latihan seperti itu. Menghadapi segala macam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran pangan, kekhawatiran duit. Latihannya seperti begitu. Sampai dengan apapun. Level takut kita segimana sih? Sampai dengan apa? Ujungnya di mana? Pengen tahu. Kalau Elia kan sampai dengan ia melihat Izebel dan roh maut di dalamnya ya. Nah kalau kita apa? Sampai dengan kita tahu persis. Saya takut begini Pak. Saya takut nerima siapa gitu ya. Orang yang dulu pernah menghardik saya, memukul saya, membuli saya. Barangkali itu menjadi bayang-bayangnya. Tiap orang beda-beda. Tahap kedua, lihat ini, ketika roh Allah Bapa bermanifestasi menyatakan kuasanya dalam diri orang percaya, dan karena Allah Bapa adalah Allah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, maka maut tak dapat membunuh mereka yang dipenuhi oleh roh Allah Bapa. Ini sudah kita terima dari Yesus. Kalau kita terima dari Yesus, dia akan menjelaskan bagaimana caranya penuh dengan kepenuhan Allah. Lalu yang ketiga, tahap ketiga ini, ketika kebenaran ini diberitakan ke seluruh umat manusia, disertai kuasa untuk merebut manusia dari tangan si maut, maka maut semakin kehilangan pekerjaan di antara manusia. Hari-hari ini kalau kita sekarang, percaya gak sih kalau kita diberikan anugerah oleh Allah penyelamatan yang luar biasa, sementara banyak orang di luar sana terkena sampar? Percaya gak sih itu ada Allah di dalam diri kita? Amin. Bukannya yang lain gak disertai oleh Allah sih. Ini anugerah pemberian dari Allah. Toh sekarang yang meninggal dalam Tuhan itu meninggal, dan mereka gak di kuburan juga, sekarang mereka ke Firdaus kok ya. Tapi sekarang kita diberikan kesempatan untuk lebih lama lagi melayani Allah, agar yang ini dapat mengalahkan maut bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang keempat, berita ini akan semakin banyak, kelak maut bersama seluruh kerajaannya dibuang ke dalam api neraka. Ini mah sudah destininya mereka. Sudah panggilan hidup. Maut dan kerajaan maut akan dibuang ke dalam api neraka. Sebelum dibuang ke dalam api neraka, isinya dihakimi di depan tahta putih, penghakiman tahta putih. Bapak Ibu sekalian, itu mesti ada dalam Alkitab, baca lagi ya.
semua isinya, maut, kerajaan maut dan laut, menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya, lalu semua besar dan kecil dihakimi di depan tahta putih. Semua isinya dihakimi di hadapan tahta putih. Pak, mau nanya Pak, kalau Abaddon sendiri, roh maut sendiri, matinya kapan? Matinya kapan? Persis sebelum penghakiman tahta putih itu dimatinya, persis. Neraka sekarang isinya ada nggak? Belum ada. Yang barangkali orang-orang lihat mungkin kerajaan maut, bukan neraka, beda lagi. Nah, grand opening orang-orang atau roh-roh yang masuk ke dalam neraka itu siapa aja Pak? Yang pertama adalah nabi palsu, Mesias palsu. Golongan yang kedua kemudian adalah golongan antikristus. Golongan yang ketiga yang kemudian adalah golongan kambing. Itu 3 golongan yang masuk pertama kali ke neraka. Itu setelah perang Armageddon, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kita akan sampai ke sana, tenang. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi, kalau kita tidak berbuat dosa, nggak ada sengat maut. Betul? Wah Pak, sulit Pak kalau gitu. Kan saya masih berdosa. Nah iya, makanya sekarang pikiran untuk berbuat dosanya dihilangin dulu. Maka nggak bisa mungkin berbuat dosa. Software untuk kita punya pikiran untuk berdosanya dimatiin dulu oleh Roh Kudus. Itu kerjanya lewat tubuh manusia lama dan hati yang lama. Pak, bukankah semua masih punya yang begituan? Iya, saya pun masih, Bapak Ibu sekalian. Hati lama manusia selamanya masih kadang-kadang suka muncul kalau kita ada dalam satu tekanan himpitan. Ya tinggal dibuang saja. Roh Kudus silakan kau ambil pikiran-pikiran manusia lama saya dan hati juga. Ambil. Kalau Roh Kudus nggak munculkan begitu, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus pasti memunculkan setiap yang begitu agar kita bertobat. Kenapa kita nyimpan yang begituan selama ini? Kita sembunyiin sesuatu dari dia. Tapi dia setia loh. Dia akan dorong kita masuk ke tingkat yang gak enak, gak nyaman bagi daging kita dan bagi perbuatan manusia lama kita. Kemudian kita sadar, oh yang ini ya, saya masih di situ. Saya masih suka marah. Saya masih emosian. Saya masih ingin bilang orang lain sesat. Saya masih bilang orang lain itu masih di bawah saya. Saya tuh punya roh sombong. Nah, ketika kita udah tahu itu dari manusia lama kita, minta Roh Kudus. Roh Kudus buang roh sombong saya, buang hati lama saya, buang sifat lama saya. Ayo buang Roh Kudus. Aku mengasihimu. Kalau ada perbuatan dosa dan pikiran-pikiran di dalamnya masih ada, itu masih ada roh mautnya. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, ingat ini, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Wah, masih panjang ya. Nanti saja. Sebentar lagi saya akan tutup. Ini dibagi 2 dulu ya. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga, Kristus, menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perambahan karena takutnya kepada maut. Bagaimana maut bisa bekerja? Bagaimana maut bisa hidup? Lihat ini, maut membutuhkan ketakutan manusia agar dapat mencabut nyawa seseorang. Bila kita tak takut kepada maut, ia tak dapat membunuh kita. Orang yang hidup di dunia ini dan tak punya alasan untuk hidup tidak takut kepada maut akan mati lebih cepat.
Tapi yang memiliki keberanian dan tak takut sedikit pun di dalam hatinya akan mengalahkan maut dan dapat mencapai 120 tahun seperti Musa umurnya, atau bahkan lebih lama daripada itu. Alasan hidup untuk apa? Berbuah bagi kerajaan Allah, dan itu nggak cukup. Hanya sampai di sini saja, sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Katakan amin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian punya alasan untuk bertahan di muka bumi ini, untuk berbuah lebat dan mengalahkan maut. Amin. Ibrani 2 ayat 9. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut ditelan dalam kemenangan. Dengan lenyapnya ketakutan akan maut, kita semua dibuatnya menjadi berani menghadapi maut. Dan setelah melewati kematian, kita akan dibangkitkan lagi oleh kuasa. Setelah kita mengenakan tubuh kebangkitan, maut sama sekali tak berkuasa lagi atas hidup kita. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Bapak Ibu sekalian, Roh Maut edisi pertama sampai di situ dulu. Dan besok edisi yang keduanya adalah tentang pengangkatan dan kerajaan 1000 tahun. Pastikan Bapak Ibu sekalian mengulang kembali apa yang saya bagikan sore hari ini, karena kita mesti dapat panggilan ini dari Tuhan secara langsung. Saya baru bagian secara logos ya, bukan rema ya. Ini panggilan dari sorga. Orang yang akan mengalami ini tentu akan mengalami breakthrough dalam segala hal. Tapi saya masih tekankan lebih dalam lagi. Ketakutan masih mungkin ada? Masih mungkin ada. Kecemasan masih mungkin ada? Ya. Tapi kalau engkau melihat Tuhan yang ada di hatimu, lihat Tuhan yang ada di hatimu yang telah ikuti dia saja, perkataannya dia apa saja, ikutin aja, ikutin. Lepas dari apa yang kita pikir nggak mungkin, nggak ngerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, tapi ikutin aja Bapak Ibu. Bapak dan Ibu akan mengalami breakthrough. Jangan takut, kita belajar sama-sama. Yuk, apa yang Bapak Ibu alami, ketakutan apa, kekhawatiran apa, Bapak dan Ibu mesti mengalami bersama-sama dengan Tuhan, untuk kita sama-sama di Tuhan lewat ini semua. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, kalau ada permasalahan, pertama soal karakter, soal ingin diubahkan, itu memang Tuhan yang kerja. Tapi bila Bapak Ibu sekalian mau lebih lanjut dalam kelepasan, nanti boleh hubungi saya di inbox. Ini pertanyaan nih, Pak, bagaimana jika orang-orang yang merasa sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, tapi hidupnya lebih banyak di luar Tuhan sampai tidak ada kesempatan untuk berubah, ajalnya sudah tiba, apa orang tersebut masih bisa masuk ke tempat Firdaus? Karena masih banyak orang-orang Kristen seperti itu, Pak. Gimana kalau seperti itu? Makasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa tahap pertama adalah menghilangkan rasa takut orang percaya dalam menghadapi maut. Banyak orang masih belum ngerti kan yang begini ya. Masih belum banyak orang tahu tentang apa itu maut, apa itu kematian. Hari ini banyak orang bilang, mana kematian, saya tidak takut kematian. Pokoknya mati hidup itu urusan Tuhan. Oh, Bapak Ibu barangkali belum pernah ngalamin ketakutan seperti itu, seperti Elia. Semua orang ketika mengalami di titik terakhir mengalami siapa itu roh maut, pasti akan ketakutan juga pada akhirnya. Jadi ingat ini, pertanyaan Ibu Sri ini bagus ya. Bagus sekali. Karena sampai dengan hari ini banyak orang belum menghadapi siapa itu roh maut. Justru Allah kita sedang mengadakan satu proses yang jelas. Tahap pertama, orang percaya mesti percaya menghilangkan takut bersama-sama dengan Allah
dalam menghadapi maut. Nah, yang duluan sampai berita ini adalah kita semua ya di acara ini. Sampai betul-betul kita ngalamin Allah, ngalamin Tuhan, baru kemudian beritakan kabar ini kepada banyak orang. Tahap kedua, ketika roh Allah Bapa bermanifestasi dalam diri orang percaya, dan karena Allah Bapa adalah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, maka maut tak dapat membunuh mereka. Sekali kita mendapatkan perkenanan dari Allah untuk aku berkenan kepadamu aku berkenan, seperti kepada dia ngomong kepada Tuhan Yesus. Dan ini gak banyak orang mengerti juga dan gak banyak orang ngalamin. Hanya kepada orang yang mau taat dan mengasihi Tuhan Yesus saja. Maka Bapak Ibu sekalian yang taat dan mengasihi Tuhan Yesus pasti juga akan mengalami ini. Amin. Dan kemudian ketika tahap yang ketiga ini kita lakukan, yaitu kebenaran ini diberitakan ke seluruh umat manusia, disertai kuasa untuk merebut manusia dari tangan si maut. Maka maut semakin kehilangan pekerjaan di antara mereka. Maka prakteknya mesti ada. Kalau Bapak Ibu sekalian sekarang hidup dalam skop yang saya hanya terima kebenaran firman Tuhan untuk saya sendiri saja gitu, untuk pengetahuan banyak. Bapak Ibu sekalian mesti keluar, praktekin ini di rumah sakit bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, saya mau praktek doain orang yang sakit, caranya gimana? Dorongnya kemana? Ya, tapi dia jangan serang-serang ya, mungkin ya masih banyak rumah sakit yang kalau kita ceroboh itu kita bisa jadi transmitter juga. Jadi hati-hati jangan ceroboh dulu. Setidak-tidaknya mulai praktek doa lewat telepon aja dulu. Dan itu sama ampuhnya kok Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan praktek banyak soal doain orang sakit, doain orang kelepasan yang sedang terikat oleh dosa dan perbuatan-perbuatan jahat. Kita akan praktek alamin yang namanya orang yang mungkin nanti kerasukan, tanda kutip kerasukan setan dan sebagainya. Meskipun banyak di kalangan orang-orang kerasukan tuh bukan setan yang merasuk sebetulnya, Ibu. Jadi kita banyak nanganin yang begitu dulu. Nanti kita akan tahu di level-level roh yang mana kita sedang ngadapin. Barangkali kita sekarang ngadapin yang level roh yang paling rendah dulu. Roh najis, roh jahat di udara. Nah, nanti Roh Kudus sendiri dan Tuhan sendiri akan tunjukkan kepada kita, atau Allah Bapa ya tepatnya, akan tunjukkan kepada kita inilah caranya, prakteknya untuk mengalahkan maut. Mungkin someday Bapak Ibu juga sekarang akan ngalamin siapa itu roh maut. Kalau ngalamin pasti kaget. Oh, begini rupanya. Ya Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan Ibu Sri ini bagus sekali. Jadi makanya kerajaan Allah butuh kita, Bu. Kerajaan Allah itu butuh orang-orang yang gampang taat, gampang nurut sama Tuhan, agar ternyata kemudian banyak sekali perkara-perkara yang dibukakan, dan terutama perubahan karakter yang kita alami dulu. Untuk kita punya hati yang seperti Tuhan gitu. Nah, saya percaya semua yang belajar di sini juga punya hati seperti Tuhan ya, rindu jiwa-jiwa dimenangkan, rindu jiwa-jiwa ngalamin Tuhan. Yuk kita doa sama-sama. Siapa-siapa saja yang menjadi lahan praktek kita. Amin. Kita mau praktek nih. Nanti kalau Bapak dan Ibu doakan orang-orang sakit, Bapak dan Ibu doakan orang-orang yang terlibat di dalam perbuatan-perbuatan karakter yang buruk, Bapak dan Ibu ngalamin. Oh, begitu caranya. Ya. Sekarang kita minta Bapak, Roh Kudus dan Tuhan Yesus untuk beroperasi. Kita doa secara khusus ya. Ini kita doa. Buka hati kita kepada orang-orang yang sedang di luar sana yang belum mengalami Allah. Bahkan kita mungkin belum mengalami Tuhan. Tapi sore hari ini saya mau ingatkan bahwa kita semua harus ngalamin Tuhan. Enggak boleh tidak. Harus ngalamin Tuhan. Dan kasih-Nya yang besar itu tercurah bagi kita untuk juga selain menyelamatkan kita, juga menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi, juga orang-orang di luar sana yang belum jelas nasibnya seperti apa. Tuhan, kami berdoa bagi mereka sekarang yang di luar sana yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau, atau bahkan kami juga yang belum mengalami secara penuh apa yang Kau rindukan, apa rencana-Mu yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Untuk jadi apa kami sebetulnya hidup?
dan dilahirkan baru. Tuhan, pada sore hari ini kami mau terpanggil untuk masuk ke dalam kerinduan-Mu itu. Siapa saja yang sekarang mau respon Tuhan. Siapa saja yang buka hatinya untuk respon ini Tuhan. Apa saja yang sedang mereka alami, pergumulan hidup, masalah-masalah, apapun itu, masalah keluarga, finansial, masalah kesehatan, masalah pelayanan, apapun itu masalah mereka Tuhan. Tapi ketika mereka merespon, Tuhan, saya mau Kau jadikan aku sebagai alat-Mu untuk mengalahkan maut. Kau ya Tuhan, lawat mereka semua satu persatu. Dan mereka telah memenuhi kualifikasi-Mu sebagai orang-orang yang mengasihi-Mu. Tuhan silakan. Engkau kenalkan mereka kepada Allah Bapa. Juga perkenalkan mereka kepada Roh Kudus. Agar mereka betul-betul mengalami baptisan penuh di dalam Roh Kudus. Mengalami baptisan penuh dalam kealahan. Roh-Mu yang hidup Tuhan, yang berlimpah-limpah itu, mengadakan transformasi besar-besaran dalam diri mereka. Mari Tuhan bangun setiap dari kami menjadi imam-imam yang rajani. Betul-betul imam-imam yang melayani kepentingan kerajaan Allah. Bangkitkan kami semua dari tidur kami. Bangkitkan kesadaran kami akan butuhnya Engkau. Kami butuh Engkau. Bukan karena pergumulan kami, tapi kami merindukan-Mu sebagai Tuhan yang membangkitkan kami dan mengalahkan maut bersama-sama dengan Kau. Siapa yang respon sekarang? Roh Kudus, bawa mereka masuk dalam pengalaman yang semakin hidup, ngalamin Tuhan dan mengalahkan maut yang beroperasi dalam hidup mereka masing-masing. Mereka butuh lahan praktek. Berikan mereka lahan praktek Roh Kudus. Siapa yang harus mereka telepon? Siapa yang harus mereka doakan? Siapa yang harus mereka beritakan Injil? Engkau tuntun mereka satu persatu masuk ke dalam kehidupan orang-orang ini. Oleh kuasa-Mu, bahkan terlebih oleh hadirat-Mu. Biarkan mereka mengenal-Mu sebagai pribadi, Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Kasih Allah sekarang melingkupi kita semua. Sukacita dan pengharapan yang jelas, yang mengarah kepada keselamatan hidup yang kekal, menuntun kita di jalan yang kekal dan penuh dengan pengharapan yang pasti. Dan keselamatan yang dari Tuhan dan kasih yang mengikat sekarang menyertai kita selama-lamanya. Firman kebenarannya menghidupkan kita senantiasa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung. Ya, ini ada pertanyaan yang begitu. Saya akan jawab di grup. Saya akan jawab secara langsung saja Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau ngalamin atau ada yang mengalami secara pribadi, ngalamin yang mesti konsultasi sama saya, silahkan, saya terbuka bagi konsultasi. Dan jangan lupa besok Bapak Ibu sekalian jam yang sama, jam 17 WIB, kita akan tunggu di Roh Maut yang kedua, bagian yang kedua. Panjang sekali ini bahasanya Bapak Ibu, dan ini juga masih banyak tentang apa itu Armageddon, apa itu langit bumi yang baru, panjang sekali. Jadi pastikan hadir terus ya, jangan sampai kepotong. Kalaupun lihat rekamannya ya sudah, tidak apa-apa, tapi saya nggak yakin rekamannya masih bisa bagus karena cuaca belakangan ini buruk hingga mempengaruhi sinyal-sinyal yang kita pakai. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga diberkati oleh acara ini, dan jangan lupa bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan terutama jangan lupa praktek yang paling penting. Kita sudah berdoa, ayo Tuhan cari jiwa dan Tuhan menangkan jiwa lewat kita semua. Terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati kita.